bagaimana sih kuliah jurusan ilmu politik? Apa yang dipelajari? Dan setelah lulus mau jadi apa? Saya akan berbagi pengalaman mengenai kuliah jurusan ilmu sosial dan ilmu politik, dan mungkin ini menjadi referensi buat teman-teman adik-adik yang mau kuliah dan belum bisa menentukan jurusan apa begitu. Dan juga ada yang bertanya juga bahwa sekolah politik itu nanti lulusnya mau jadi apa begitu ya. Oke. Berdasarkan pengalaman saya kuliah, jadi sebetulnya ada fakultas yang namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, dari fakultas ini dibagi menjadi beberapa jurusan gitu. Ada jurusan ilmu pemerintahan, kemudian juga jurusan ilmu komunikasi, dan juga jurusan ilmu administrasi negara. Ya, kalau jurusan ilmu pemerintahan biasanya dia mendapatkan gelar SIP gitu ya. Kalau sudah lulus S1. Nah, sedangkan yang lulusan jurusan komunikasi biasanya dia mendapatkan gelar SIKOM begitu. Terus yang selanjutnya yaitu jurusan administrasi negara yang biasa kita lihat atau menjadi pendapatan gelarnya yaitu SOS. Jadi kalau saya waktu itu mengambil jurusan ilmu pemerintahan ya. Nah, jurusan pemerintahan ini apa yang dipelajari? Yang pertama memang sesuai dengan namanya jurusan ilmu pemerintahan, lebih dominan mempelajari tentang ilmu pemerintahan, baik itu negara Indonesia, kemudian juga pemerintahan di dunia juga dipelajari, kemudian juga pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, sistem demokrasi, ada juga ilmu hukum dipelajari di situ, kemudian ilmu politik dipelajari, definisi ilmu politik, tujuan ilmu politik, partai politik, sistem pemilu dan lain sebagainya begitu. Jadi sangat kompleks dan sangat fleksibilitas menurut saya di dalam ilmu pemerintahan ini. Jadi kalau misalkan adik-adik di sekolah SMP, SMA, adik-adik belajar PKN-nya seperti itu, mirip-mirip pelajaran PKN begitu ya. Ada di situ belajar tentang negara, Pancasila dan lain sebagainya begitu. Jadi mirip-mirip sekali dengan itu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih setelah lulus? Nih, setelah lulus ya. Kalau setelah lulus, tentunya memang setiap orang memiliki kualifikasi atau apa namanya kualitas gitu. Walaupun jurusannya ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu administrasi negara, tapi memang tergantung pada skill kita. Oke, yang biasanya nih, yang sering ya. Jadi kalau jurusan ilmu pemerintahan itu biasanya dia banyaknya terjun di dunia pemerintahan. Dia bisa menjadi PNS, baik itu di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan di bawah juga biasanya kalau sekarang di desa kan ada aparatur desa, ada yang bergelar SIP juga, sarjana pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa juga bergabung di dunia politik, yang menjadi konsultan politik, kemudian juga menjadi pengamat politik. Ada yang juga bergabung di politik praktis, dia mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau eksekutif dan lain-lain begitu. Ada juga yang lulusan ilmu pemerintahan, lulus usaha, ada juga memang, karena dalam ilmu pemerintahan itu saya tadi katakan bahwa fleksibel begitu. Jadi kalau usaha itu kan dia biasanya ada untung rugi gitu kan, hitung-hitungannya. Memang dalam ilmu politik kita dipelajari juga ilmu ekonomi tentang akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dan mekanismenya itu hampir mirip ilmu ekonomi. Artinya ada ingin mencampaikan mendapatkan keuntungan begitu ya. Jadi kalau ilmu pemerintahan kan keuntungan bernegara untuk menciptakan keadilan sosial, misalkan kemakmuran masyarakat gitu. Jadi mirip-mirip lah gitu. Kalau usaha juga kan bisa mendapatkan keuntungan gitu. Jadi memang sangat kompleks, tergantung kepada humannya itu dia gitu. Jadi walaupun jurusan ilmu pemerintahan tidak terpaku harus ilmu politik aja, harus di dunia politik aja, tidak begitu. Tapi kembali lagi kepada humannya, kepada orangnya, kualitas dia itu gitu sejauh mana. Dan memang yang kelebihan dari orang-orang politik ini biasanya atau sarjana ilmu pemerintahan, dia memiliki kemampuan berbicara yang lebih dari yang lain begitu. Karena memang pas kuliah itu, ketika kita kuliah memang yang dipelajari itu adalah diskusi
cara berbicara debat umum, hampir setiap pertemuan kita, setiap dosen berbicara, presentasi, diskusi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang yang menjadi kualitasnya memang untuk yang mahasiswa atau sarjana ilmu pemerintah ini, itu tadi harus kemampuannya itu dia yang memiliki kemampuan yang lebih di bidang berbicara gitu. Jadi kalau memang jurusan ilmu pemerintahan, ilmu sosial atau ilmu politik dia lulus kurang begitu mahir berbicara di tempat umum, ya mungkin dia kurang etis lah, kurang keren begitulah bahasanya begitu. Oke, dan untuk ilmu komunikasi juga lebih fleksibel gitu ya. Ilmu administrasi negara, kalau ilmu administrasi negara ya mirip-mirip dengan ilmu pemerintahan gitu. Dan yang yang lulusnya pun, yang setelah lulusnya itu ya banyak yang menjadi PNS, kemudian juga biasanya menjadi analis di beberapa pemerintah daerah atau berbagai kementerian gitu. Ada juga di bea cukai dan lain-lain sebagainya sebetulnya. Biasanya sih yang analis kepegawaian begitu. Ada banyak lah administrasi di pemerintahan gitu. Itu biasanya orang administrasi negara begitu. Ya, mungkin itu saja. Anyway, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar saja. Kita diskusi, kita berbagi bersama. Terima kasih. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.